yaitu soal bahwa menjaga darah itu adalah satu prinsip yang harus dijaga secara utama, prioritas. Gimana poin itu? Iya, ekstremitas itu sebetulnya salah satu penyebabnya ketika metodologi itu tidak digunakan. Nah, ya. Jadi dia melompat. Iya. Contoh tadi misalnya terkait takfir. Iya. Ketika kaidah-kaidah takfir, Dawabitu takfir tidak digunakan, dia pakainya adalah slogan, ya kan, atau istilahnya ideologi kelompoknya. Nah, sementara kaidah takfir harus terpenuhinya syarat-syarat, tidak adanya mawani, telah tegaknya hujah itu tidak diterapkan, akhirnya melompat, mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Dalam metodologi itu kemudian yang paling memudahkan itu memang kemudian ada model. Makanya di dalam sistem-sistem penelitian itu ya, atau metodologi penelitian itu memang yang paling bagus itu kalau dia bisa membuat pemodelan. Demokrasi, sekolah, madrasah dan lain itu kan model, ya. Nah, model itu memang disesuaikan dengan perkembangan zamannya, situasi yang ada, perubahan-perubahan apa yang terjadi gitu ya. Tetapi prinsip atau usul tadi Mas sebutkan kan tetap sama. Apa misalkan untuk madrasah ya mencari ilmu kan sebagai lahan untuk membuat orang pintar, untuk membuat orang transform manusia. Persis. Jadi ekstrim itu disebutkan takfir, tafsik dan tabdi'. Tidak boleh mengkafirkan. Tafsik artinya mungkin menyesatkan orang lain, dan tabdi' tidak boleh membid'ahkan yang lain. Gimana? Jadi itu sesuai dengan hadis ya, bahwa Nabi pernah mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli damim mri'in muslimin ya. Satu nyawa itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pemirsa podcast Rumah Wasatiyah, kali ini kami ingin diskusi satu hal yang penting. Ya, 2 minggu lalu kami di Jakarta kedatangan salah seorang anggota Dewan Fatwa Tinggi, ya, Majlisul Ifta Al-A'la dari Republik Arab Suriah, dari negara Suriah. Beliau adalah Syekh Muhammad Wahbi Sulaiman. Dan salah satu yang diceritakan oleh beliau dari kunjungan kemarin adalah sesuatu yang bernama Misa Wahdatul Khitab Al-Islami. Jadi piagam diskursus atau wacana keislaman yang mengatur isi dari ceramah, khutbah keagamaan di masjid-masjid maupun forum-forum keagamaan di Suriah. Tidak ada salahnya kita di Indonesia belajar dari pengalaman Suriah ini ya. Untuk mendiskusikan piagam ini, dokumen ini, saya sudah ditemani oleh guru-guru kita. Yang pertama beliau ini Ustadz Dr. Wahid Ridwan dari pengurus pusat Muhammadiyah, dan di sebelah kanan adalah sudah tidak perlu dikenalkan, yaitu Ustadz Insinyur Al-Muhandis Parawijayanto. Jadi dokumen ini isinya aturan ya, kode etik. Sekarang mungkin kita mulai saja. Nanti ada 5 poin yang ingin kita bicarakan. Yang pertama adalah otoritas kekuatan dari dokumen ini. Kemudian yang kedua adalah soal prinsip-prinsip umum. Kemudian bagaimana mengatur relasi antar kelompok, antar aliran dalam Islam, antar faham yang beragam dalam Islam. Yang keempat adalah karakteristik ceramah keagamaan, dan yang kelima adalah penutup daripada piagam atau komitmen ini. Sekarang mungkin kita bahas dulu poin yang pertama, Dr. Wahid, tentang sebetulnya pertama mungkin kesan pertama ya dari setelah membaca dokumen ini. Jadi kita kan sebetulnya sudah punya wacana untuk melakukan sertifikasi dai itu kan dari sejak lama ya, sertifikasi ulama sejak lama, tetapi nggak berhasil. Justru negara Suriah ini yang bisa dibilang era barunya baru dimulai akhir tahun 2024 kemarin sudah bisa punya dokumen ini. Bagaimana komentar Ustaz Wahid? Oke, terima kasih Mas Gus, pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
kalau melihat dari terminologinya ini luar biasa ini Mas Gus, misak gitu ya. Jadi kalau kita merujuk pada Al-Quran itu kan hanya ada 3 kalimat kalau nggak salah ya yang berhubungan dengan misak ya, misakun golidon itu. Nah jadi kalau di Suriah ini menggunakan misak ini ya, atau perjanjian atau piagam itu sebagai sebuah kesepakatan bersama, tentu akan sangat mulia ya dalam konteks bagaimana membina umat, membina negara. Nah, dalam event yang tadi sahabat Mas Gus datang sini dan memberitakan tentang adanya piagam ya, persatuan tentang pesan keislaman oleh para dai dan imam di Suriah itu, tentu sebenarnya buat kita yang di Indonesia menjadi sebuah inspirasi yang sebenarnya sudah lama, tadi Mas Gus sudah sampaikan, pernah ada tapi tidak pernah muncul ya menjadi sebuah kenyataan. Dan saya kira itu sebuah usaha yang sangat baik, sehingga dalam konteks yang bahasa kekinian mungkin standarisasinya gitu ya. Tetapi standarisasi ini bukan berdasarkan kelompok tertentu, negara tertentu ya, tapi jelas di dalam misak itu prinsip keislaman yang universal. Persis. Dan itu sangat didasarkan pada Al-Quran dan hadis dan terbentang ya dari seluruh kesepakatan 5 poin tadi yang Mas Gus sampaikan. Jadi pertama mungkin secara filosofis dan itu menjadi kesepakatan besar kan ya, 1.500 ulama menyepakati itu, dan kita mungkin tentu lebih banyak lagi ya karena warga negara kita cukup banyak, tetapi yang momen ya bolehlah kita itu di MUI itu kan ada apa ya yang bombastis itu apa namanya Kongres Umat Islam. Coba yang semacam itu bukan hanya untuk mengadres satu kasus-kasus tertentu ya, tetapi harus menjadi sesuatu yang holistik seperti yang piagam di Suriah ini. Jadi dia mengcover semua persoalan-persoalan yang mungkin memang itu masih dalam terminologi itu general ya, tetapi kan itu sudah menjadi kata-kata operasional. Jadi saya lihat di terjemahan dari piagam itu, semua kata-kata yang ada di dalam piagam itu menjadi kata-kata yang mudah untuk dioperasionalkan. Jadi misalkan di dalam konteks yang tujuan dan hakikatnya ya, ada disebutkan situ bagaimana kesatuan nasional dan keagamaan memperkuat ya kesepakatan. Jadi kalau piagam itu kan semacam batu prasasti, ya kita seperti punya piagam Jakarta misalkan. Tetapi operasionalnya itu harus betul-betul bisa readable ya, bisa dibaca, tapi bisa implementable gitu ya, sangat mudah untuk dilakukan. Nah, saya kira itu yang tergambar ya di dalam piagam persatuan pesan keislaman di Suriah ini, dan semoga ini bisa menjadi sebuah wacana, tetap tidak hanya wacana ya dalam konteks orang memahami, orang mengetahui bahwa di Suriah ya ada yang semacam itu, tetapi bisa menjadi prototipe juga bagi kita. Gitu. Kalau ada kekhawatiran, kan tadi disebut dalam dokumen itu bahwa dokumen ini akan mengikat, betul, dan watoniyah, jadi mengikat secara nasional. Ada kekhawatiran nggak kalau ini akan jadi pembatasan dari negara? Sebenarnya gimana sih ceramah itu, memang harus diatur atau harus boleh sebebas-bebasnya? Gimana? Ini ada yang menarik juga ya, juga disebut di dalam piagam itu dan menjadi kajian kita ya para akademisi. Saya sempat juga dulu lama kali ya berbicara dengan Mas Gus, persoalan yang agak sedikit serius di dalam akademik di Timur Tengah itu kan memang metodologi. Jadi ini dibahas juga di dalam piagam ini. Jadi menurut saya kalau metodologi itu benar, saya contohkan, saya pernah tinggal di Malaysia ya, saya belum pernah tinggal di Singapura, tetapi nampaknya mereka sama. Jadi misalkan ceramah untuk khutbah Jumat itu seluruh negeri, Ustadz Farah juga itu akan sama. Meskipun ke negeri lain berbeda ya, tapi ini satu negeri, misalnya negeri Perlis, negeri Kedah itu. Jadi khutbah yang dibaca oleh khotib itu sama seluruh negeri, gitu. Apakah itu pembatasan? Tidak, karena itu address pada isu mungkin yang memang terminologi yang pas mungkin bukan pembatasan ya, pengaturan.
itu agak lucu. Penertiban. Pengelolaan. Ya, pengelolaan ya. Iya, tapi iya itu bagus juga. Nah, menurut saya ini berkaitan dengan metodologi kan. Iya. Orang tetap aja khotib tetap bisa dia improvisasi ya di dalam konteks materi khutbah itu. Tetapi kan ide besar dan tema besarnya akan tetap itu gitu. Jadi ketika negeri itu menghadapi persoalan apa, itulah yang gitu ya, dibawa ke ranah umat gitu. Nah, itu akan menjadi suara yang sama, gitu. Karena itu persoalan negeri yang sama. Nah, di kita ya mungkin tidak negara lah, misalkan, wah semuanya harus sama dengan khutbahnya Istiqlal misalnya. Saya kira enggak. Tapi kalau coba diatur per kota misalkan, kan persoalan itu ada di tengah-tengah ya masyarakat kota. Atau sebenarnya jalan tengahnya pemerintah memberikan tawaran ya. Nah, misalnya pemerintah tiap Jumat memberi tema tertentu kepada para khotib. Nah, nanti khotib mengembangkan berdasarkan tema itu. Saya itu lebih moderat, lebih bagus itu. Tapi ya kemudian menyatu gitu maksudnya Mas Gus. Orang umat itu mempunyai hari ini kita atau masa-masa ini kita menghadapi persoalan itu. Nah, itu yang kita tidak ada, ya tadi saya setuju dengan Ustaz Farid, ada pengaturan, pengelolaan itu itu saya kira yang. Nah, piagam ini itu berfungsi untuk itu. Iya. Kalau menurut Ustaz Farid setelah membaca piagam ini seperti apa Ustaz? Ini kan berhubungan antara relasi agama dan negara juga. Alhamdulillah. Jadi kalau saya pelajari, ini sangat menarik. Ya, satu isinya, konsepnya menarik, kemudian juga timingnya tepat ya menarik. Karena pasca konflik, bukan cuma membicarakan siapa yang akan menggantikan rezim, tapi juga untuk menopang supaya negara ini tidak kembali konflik lagi. Nah, cuman kalau itu sifatnya diatur tuh biasanya kan orang merasa dibatasi tadi. Maka jalan tengahnya yang dibuat kesepakatan. Nah ini nanti kesepakatan ini sebetulnya kan menjadi aturan bersama yang harus tadi dipegang kuat. Karena itu ini ya sebenarnya bukan top down ya, tapi kan mengumpulkan 1.500 ulama. Artinya di sini menarik. Jadi ini kan satu langkah yang cerdas, yang konseptual, dan ini semua selaras dengan Konstitusi Syariah. Karena tujuan-tujuannya memang tujuan-tujuan yang selaras kan, seperti menjaga agama, ya kan, menjaga jiwa, menjaga harta, akal, dan sebagainya. Artinya tujuannya selaras, kemudian caranya bagaimana supaya tadi orang nggak merasa dibatasi, tapi menyepakati poin-poinnya. Karena mereka kelas ulama yang akan diikuti dengan dai-dai yang di bawahnya. Ketika poin-poin besarnya sudah disepakati, otomatis ada persatuan, tanpa merasa dibatasi tadi. Dan kalau kita pelajari kan nanti mudah-mudahan kita bisa urutkan ini. Poin-poin itu sangat menarik. Dan sangat sesuai dengan aturan-aturan Islam, aturan syariat Islam, ya tidak bertentangan. Jadi ini luar biasa, satu langkah maju. Karena di sana kan juga jamak majemuk atau plural seperti di Indonesia juga. Betul. Ada banyak aliran. Betul. Nah, kalau nanti cuma perang saudara lagi kan akhirnya kekuatan asing akan masuk juga. Betul. Nah, maka langkah ini menurut saya sangat tepat tadi, dan konsepnya bagus. Nah, karena musyawarah 1.500 ulama, artinya pimpinan-pimpinannya daripada dai-dai yang di bawahnya yang akan menyampaikan rincian-rinciannya, maka ini satu langkah untuk menuju persatuan yang luar biasa sangat baik. Dan ini akan mendukung pemerintahan itu bisa berjalan. Karena kalau tidak ya akhirnya cuma ngurusin konflik-konflik ya. Betul. Saya kira ini juga upaya menjadikan agama sebagai alat pemersatu. Jangan sampai agama menjadi alat pemersatu. Makanya saya baca di sini di poin yang kedua itu tentang prinsip-prinsip umum
piagam ini, poin pertamanya adalah la yajuzu tawdhifuhu li khidmati hizbin aw ta'ifatin aw jama'atin, ya. Tidak boleh agama itu dijadikan sebagai alat untuk partai politik atau kelompok ormas tertentu, ya. Ya, menurut Ustadz Para gimana poin ini? Karena di poin ini dikatakan bahwa Islam itu adalah kepentingan Islam harus diutamakan dari seluruh kepentingan ormas dan kelompok, karena ayatnya di sini dikutip yaitu huwa samakumul muslimin. Jadi agama ini kan di masa sekarang sering dijadikan alat politik untuk kepentingan partai tertentu, ya kan, atau kepentingan tertentu, tapi atas namanya agama. Padahal agama ini kan karena dia rahmatan lil alamin, sebetulnya bukan cuma orang muslim yang bisa menikmati, hewan dan semua makhluk, non muslim kan merasakan. Karena tujuan syariat tuh aslinya dicari oleh semua agama sebetulnya, kan. Misalnya menjaga jiwa kan semua setuju. Keadilan tuh semua setuju, kan. Nah, di sini kan berarti menekankan jangan agama itu cuma dijadikan alatnya salah satu kelompok atau partai, kan, untuk memenangkan dia aja. Nah, kalau udah menang belum tentu lupa dengan alam dia tadi. Betul. Dan yang repot kadang banyak yang sebetulnya agenda politik tapi mengatasnamakan agama. Cuma alat jadikan alat, ya. Itu baik sekali. Saya kira mengingatkan dan ini kalau disepakati artinya semua tidak menggunakan agama untuk alat seperti ini. Betul. Dan kadang yang repot adalah fanatisme kelompok itu mengenyampingkan kepentingan atau ukhuwah Islamiyah, makanya ini penting. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa al-marji'iyatul ulya hiyal Qur'an al-Karim wa sunnah wal yantaliqu minhuma al-ijtihad, ya. Bahwa ceramah itu rujukan utamanya, sumber utamanya harus Al-Qur'an, sunnah, dan juga ijtihad, ya. Gimana ini Dr. Wahid? Dan kemudian juga bahkan di bawahnya ada tambahan lagi, yaitu tidak boleh mencela sahabat Ahlul Bait, ya. Keluarga Nabi. Ya, karena mungkin sekarang ini terlalu banyak ya aliran, ya, sehingga ada yang sumbernya kadang mungkin sumber kebatinan atau sumber karena aliran yang bermacam-macam lah kalau kita di Indonesia ini. Gimana Ustaz Wahid melihat ini seperti apa, bahwa sebetulnya kita itu disatukan oleh sumber yang sama gitu? Saya pernah dalam satu kesempatan ya dengan mahasiswa itu membahas ada namanya YouTube yang pendek sebenarnya itu, Mas Gus dan Ustadz Bara, itu dia menjelaskan kronologi sangat rigid, ya, tetapi dimulainya tidak jauh-jauh banget. Jadi dimulai dari ketika memang Rasulullah membangun Madinah itu, terus sampai kemudian berakhir di Utsmaniyah 1924 itu. Jadi kronologi itu bagus sekali, ya. Nah, saya melihatnya seperti ini, maksudnya kronologi dalam konteks masa itu adalah juga tidak hanya bertambahnya waktu dan berkembangnya peradaban, ya, tetapi di situ juga agama sangat erat terkait. Jadi ketika Rasulullah bagaimana kepemimpinannya dan bagaimana nilai-nilai Islam dan perilaku Rasulullah itu, kemudian mulai ada tafsir-tafsir, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian ketika Khulafaur Rasyidin berakhir sampai kemudian kita ke kekhilafan Islam yang terakhir, ya, Ottoman atau Utsmaniyah itu. Nah, di saat yang sama di negeri yang lain itu juga berkembang, ya, termasuk di Indonesia. Jadi lini masa yang dari Rasulullah ditarik sampai Istanbul, ya, 1924 ketika kekhilafan itu berakhir, di belahan dunia lain itu juga berkembang yang sama, gitu, ya. Jadi ada kerajaan-kerajaan kekaisaran, ya, di Mongol misalkan, termasuk di Indonesia kan, Nusantara waktu itu, ya. Nah, dalam konteks itu, itulah yang kemudian mengapa tafsir itu menjadi berbagai macam, aliran kemudian berbagai macam. Jadi di satu lini masa ada tarikan yang memang benang merah itu tadi, ya, dari Rasulullah sampai ke kehalifan Islam yang terakhir.
Sementara di sisi yang lain ya, atau di belahan dunia yang lain itu juga berkembang bukan hanya lini masa peradaban tetapi juga agama. Ya. Jadi itu yang perlu betul-betul kita pahami ya. Dan di dalam piagam ini mengapa perlu ada rujukannya selalu ke sana? Karena ini tadi tidak bisa dinafikan, Mas Gus. Jadi ada kerajaan kekaisaran Mongol, ada kita Nusantara. Dan itu saya kira menjadi khazanah kekayaan Islam ya. Persis. Pemikiran yang sangat luas ini selama masih dalam kaedah-kaedah yang tepat. Nah itu kan yang biasanya di neglect ya, istilahnya itu agak dikesampingkan gitu. Nah kalau kita pahami secara holistik, nah ada juga prinsip ya secara holistik ya di dalam piagam ini dengan metodologi yang benar, dengan pengetahuan yang benar. Nah tadi di awal Mas Gus mengatakan misalkan kalau tidak bisa membuat ijtihad ya membuat fatwa maksudnya ya harus mengikuti fatwa yang memang sudah ada gitu ya. Dan memang tidak boleh hanya mengendalikan dan mendasarkan pada diri dan kelompok tertentu. Nah saya kira itu betul-betul apa yang dimaksud dalam piagam ini sebagai umatan wasaton atau umat yang moderat itu juga ada di dalam poin-poin di piagam ini khusus ya berkenaan dengan bagaimana moderasi itu harus dilakukan. Nah saya kira insya Allah akan sangat peaceful lah kita akan sangat damai. Tadi ada poin yaitu bahwa semua sahabat dan ahlul bait itu harus dimuliakan. Jadi mungkin ini juga dalam rangka menjawab kesalahpahaman sebagian orang bahwa pemerintah Syria itu adalah Syiah ya. Dan mestinya Syiah yang moderat pun juga tidak melakukan yang seperti ini ya. Misalnya kalau dilihat pernyataan-pernyataan bahkan yang baru wafat kemarin almarhum Ali Khamenei ya itu kan juga dalam video-video kita lihat ya. Sangat menghormati. Artinya bahwa Syiah yang sampai mencaci maki sahabat atau ahlul bait itu tergolong sebagai yang ekstrim, yang tidak wasatiyah ya. Kemudian berikutnya itu adalah bahwa perbedaan itu tanawul ijtihad ikhtilaf itu adalah sunnatun robbaniyah la yumkinu inhawa. Jadi bahwa perbedaan ijtihad khilafiyah itu adalah satu hal yang merupakan sunnatullah yang tidak mungkin kita hilangkan. Kemudian yang keenam berikutnya adalah bahwa wasatiyah itu adalah karakter Islam yang asli ya, karena ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan kita mendiskusikan ini di rumah wasatiyah. Dan yang terakhir ini saya minta komentar suara yaitu soal bahwa menjaga darah itu adalah satu prinsip yang harus dijaga secara utama, prioritas. Gimana poin itu? Iya. Jadi di piagam ini jelas dia mengambil posisi atau memilih wasatiyah. Ya, tadi seperti tadi dia tidak mengkritik misalnya Syiahnya, tapi kan yang poin yang dia dimasukkan hanya yang ekstrimnya saja. Ya, artinya bukan seluruh aliran Syiah seperti itu. Nah, ini kan contoh sikap wasatiyah. Dan ini menjadi kesepakatan. Artinya yang tidak disepakati yang ekstrim, yang mencela sahabat atau mengkafirkan sahabat atau membenci keluarga Nabi kan, dan sebagainya. Ini menarik karena memang mendudukannya wasatiyah, artinya tidak ifrat dan tidak tafrid. Jadi itunya yang tidak disepakati, tapi menjadi moderatnya disepakati oleh seluruh ulama berbagai macam aliran. Nah kemudian salah satu tujuan syariat yang menjadi poin penting kan dia menjaga darah. Ya ini termasuk hifdzun nafas sebetulnya kan. Nah ini juga penting karena apa? Supaya mereka menyepakati agar tidak terjadi konflik internal lagi. Karena ujungnya dan perbedaan itu tidak boleh menghalalkan darah orang lain. Artinya jangan sampai perbedaan aliran yang macam-macam di Suriah ini berujung pada konflik berdarah. Karena pada akhirnya nanti pembangunan negara tidak bisa berjalan. Iya kan? Dan di sini harapannya dengan piagam ini kan Suriah ini sekarang kepada Barat juga sedang mendekat, Amerika. Maksudnya untuk pembangunan ekonominya. Tapi kalau terlalu dekat pada Iran, kepada Syiah, takutnya yang Barat jadi nggak suka. Ya kan? Dilema. Tapi di piagam ini kan mencoba ngambil jalan tengah. Ya kan? Tidak terlalu memusuhi Iran dan Syiah dan sebagainya, aliran yang ada di Suriah, tapi juga
istilahnya ada peluang karena sikap wasatiyahnya yang moderat ini, hal-hal nanti yang mutaghayyirot kan bisa fleksibel. Nah, jadi menarik nih. Jadi memang penekanan, karena kalau terjadi konflik berdarah, ini pasti bubar lagi negaranya. Betul. Nah, maka poin ketujuh ini sangat penting dan itu sesuai dengan maqasidus syariah. Betul. Yaitu hifdzun nafas. Jadi memang kalau dilihat tadi perbedaan itu boleh karena sudah merupakan sunnatullah. Tidak mungkin kita paksakan semua orang harus sama. Nggak bisa disamakan. Namun melanggar sunnatullah. Namun ketika berbeda, itu bukan menjadi alasan kita sampai menghalalkan darah orang lain. Saya kira karena di sini kalimatnya jelas, yaitu bahwa ismatud dami aslun qat'iyun. Dijaga, menjaga nyawa, kesucian darah itu adalah suatu hal yang prinsip dan harga mati lah ya. Nah, jadi karena itu sesuai dengan hadis ya, bahwa Nabi pernah mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli damim mri'in muslimin ya. Satu nyawa itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Maka dulu Gus Dur dulu ketika akan ada yang membela pasukan siap berani mati, Gus Dur mengatakan tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan mati-matian. Nggak sebanding nyawa itu dengan kekuasaan ya. Baik, sekarang poin yang ketiga itu adalah terkait dengan manhaj ya, metodologi dalam penerapan ya prinsip-prinsip ini ya. Jadi tadi ini saya tanya ke Ustadz Wahid ya, karena tadi sudah disinggung soal soal manhaj ini ya, metodologi ya. Yaitu salah satunya soal bagaimana kita memperlakukan ya dengan teks-teks wahyu, tafsir ya, istimbat. Lalu yang kedua adalah bagaimana dalam hal prinsip kita harus berpegang teguh, tapi dalam praktek yang mutaghayyirat kita harus fleksibel. Tidak boleh kaku. Dan kemudian yang masalah yang furu'iyah tidak boleh dijadikan sebagai masalah yang usul dan tidak memperuncing khilafiyah. Nah, ini gimana? Ini menarik banget Mas Gus ya, dan Ustadz Bara, dan ini saya sangat appreciate betul ya kalau metodologi itu menjadi bagian dari misak ini ya, dari piagam ini. Sangat jarang ya piagam-piagam atau kesepakatan-kesepakatan itu yang dibuat, bahkan di dunia internasional pun mereka biasanya hanya melihat fenomena yang ada, kemudian approach-nya seperti apa, pendekatannya seperti apa, mereka kemudian buat sepakatan. Tapi ini ulama-ulama Suriah ini luar biasa, mereka memasukkan ya metodologi. Dan saya menganalisisnya di poin itu ada, saya sebut sebagai mekanisme metodologis ya di dalam penerapan prinsip. Tadi kan sudah disampaikan maksud ada 5 prinsip ya di dalam piagam ini, dan mekanisme metodologi yang juga disebut di dalam piagam ini itu tadi satu disebut Mas Gus dengan interaksi dengan teks dan wahyu ya. Jadi betapa tetap menjunjung tingginya para ulama-ulama Suriah ini ya terhadap wahyu itu. Jadi karena memang baru minggu yang lalu itu ya saya mengajarkan pada mahasiswa-mahasiswa itu bahwa di dalam menghadapi fenomena itu tidak semudah dan tidak istilahnya ya secepat yang kita inginkan ya ketika kita menginginkan sebuah solusi. Bahkan Nabi pun ya, saya kemudian berikan contoh ketika fenomena Aisyah yang ketinggalan oleh pasukan karena mencari itu kan lama itu Ustaz kan ya, dan fenomena itu bahkan Rasulullah pun galau lah dalam tanda kutip gitu ya, dan bagaimana beliau memperlakukan istrinya juga gitu. Tapi Aisyah tetap pada pendiriannya, dia tidak akan mengatakan, kalaupun dia mengatakannya sesungguhnya semua orang sudah berpandangan negatif pada dia, mungkin nggak akan percaya waktu itu. Persis, itulah kemudian wahyu kan datang itu ya, meskipun terlambat ya, lama sekali Mas itu. Nah ini ditempatkan di pertama interaksi teks dengan wahyu itu luar biasa ini ulama. Jadi itu memang penting, artinya kita apalagi masyarakat awam ya, terutama ulama-ulama, ustadz, asatidz, kiai itu memang harus betul-betul memahami wahyu ya, dan kemudian bagaimana teks itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ya, mekanisme metodologis di dalam piagam itu ada ketatan pada prinsip dan fleksibilitas. Persis tadi yang Mas Gus sampaikan ya. Jadi
seorang Nabi Rasulullah pada saat itu dalam fenomena yang tadi kita singgung sedikit itu ya, itu kan susah juga beliau itu ya, dengan istrinya saja dalam tanda kutip juga cuek kan karena isu itu. Tapi harus ada fleksibilitas ya di dalam penungguan dalam tanda kutip ya wahyu itu sampai kemudian beliau yakin Aisyah akhirnya yang benar. Nah itulah yang kadang kita itu kurang sabar gitu ya, terlalu emosional gitu. Jadi metodologi itu harus melekat sebenarnya kepada tokoh-tokoh kita itu. Nah, yang lain juga di dalam piagam itu memperkuat iman dan keyakinan, tentu memprioritaskan kepentingan umum. Nah, ini menolak ekstremisme. Wah, ini yang sudah jelas-jelas harus menjadi gawan yang paling utama ya. Nah, sampai kemudian yang terakhir mengagungkan fatwa dan imam mujtahid. Nah, saya kira metodologi itu ketika memang diterapkan ya oleh para tokoh-tokoh agama, dan kemudian dia menjadi bagian dari sebuah kehidupan bermasyarakat dan beragama, indah sekali kayaknya gitu. Jadi itu menghormati otoritas fatwa, tapi juga tidak fatwa secara sembarangan yang tidak punya kapasitas. Persis ya. Nanti ada kan juga di dalam piagam ini, kalau memang tidak bisa membuat fatwa yang tentu kan memerlukan kapasitas yang luar biasa. Ya memang harus ikuti fatwa yang Imam Ghazali dulu pernah mengatakan, lausa kata man la yadri laqallal khilaf bainan nas. Kalau orang yang nggak ngerti ini nggak usah komentar, nggak usah ngomong, yang nggak ngerti nggak usah ngomong, maka tentu perbedaan di antara umat itu akan sangat sedikit di situ. Kalau Ustadz Farah melihat ini bagaimana? Saya mungkin ulang lagi sedikit Ustadz. Pertama, bahwa memahami teks itu harus ada metodologinya. Nggak semua orang, apalagi hanya menggunakan terjemah. Yang kedua adalah soal prinsip itu harus dipegang teguh, tetapi dalam penerapan itu fleksibel ya. Mutaghayiratnya harus fleksibel. Kemudian masalah perbedaan ideologi ya, khilafat aqdiyah itu jangan dipropagandakan. Yang keempat, maslahat yang lebih luas harus didahulukan dari maslahat kelompok. Yang kelima, menolak ekstremisme, dan juga bahkan di sini ekstrem itu disebutkan takfir, tafsik, dan tabdi'. Tidak boleh mengkafirkan. Tafsik artinya mungkin menyesatkan orang lain, dan tabdi' tidak boleh membid'ahkan yang lain. Gimana? Jadi ekstremitas itu sebetulnya salah satu penyebabnya ketika metodologi itu tidak digunakan. Jadi dia melompat. Contoh tadi misalnya terkait takfir. Ketika kaidah-kaidah takfir, dawabitut takfir tidak digunakan, dia pakainya adalah slogan, ya kan, atau istilahnya ideologi kelompoknya. Nah, sementara kaidah takfir harus terpenuhinya syarat-syarat, tidak adanya mawani, telah tegaknya hujah itu tidak diterapkan, akhirnya melompat, mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Itu. Nah, demikian juga misalnya ketika dia tidak membedakan mana yang sawabit, mana yang mutaghayirat, mana yang mutaghayirat. Akhirnya masalah yang sebetulnya itu adalah bab muamalah, misalnya masalah politik, dimasukkan dalam masalah akidah. Nah, ini yang berbeda pandangan masalah politik langsung dikafirkan. Nah, ini yang jadi problem. Jadi memang ini kesadaran para ulama pada akar masalahnya. Jadi sudah pas ya yang ditulis ulama di Suriah ini ya. Namanya juga ulama kan. Nah, jadi itu karena banyak masalah konflik internal di sini kan karena awalnya tadi melompat, melompat pakai persepsinya sendiri, melompat tidak mengikuti metodologi yang harus dipenuhi dari segi disiplin ilmunya ya, dari usul fikihnya dan sebagainya. Akhirnya ekstrim. Nah, kalau ekstrim ujung-ujungnya menyesatkan orang lain tadi kan, mengkafirkan atau tafsik atau tabdi'. Nah, ujungnya pengen apa ya namanya, polarisasi itu lah, Bang. Kamu di sana, gue di sini. Lebih ekstrim udah takfir, menghalalkan darahnya. Akhirnya hilang semua tadi. Yang mabadi tadi kan, prinsip-prinsip umum tadi. Nah, makanya di sini harus dibahas memang betul
Memang karena ini salah satu akar masalahnya ketika metodologi dilompatin. Nah, sementara yang menguasai metodologi memang ahli ilmu. Ya. Maka tadi Imam Ghazali bilang yang nggak menguasai diem aja, karena nambah ruwet masalah kan gitu. Iya kan? Gitu Gus. Ya, itu tantangan sekarang ya, karena sekarang semua orang ada media sosial, semua orang menjadi pakar. Betul. Kalau nggak tahu metodologinya. Ini kalau di kampus tambahan istilah orang sekarang sebutannya the death of expertise ya. Matinya kepakaran. Karena sekarang semua orang menjadi pakar, menjadi ahli, semua orang bisa bicara. Ya. Jadi memang saya juga sepakat ya bahwa memang poin ini penting, tidak menjadikan mutaghayyirat sebagai sawabit. Jadi ada hal-hal yang prinsip yang nggak bisa diubah, nggak bisa digoyang, nggak bisa, pokoknya ini harus demikian. Harus demikian, bahkan dijaga supaya tetap demikian. Misalnya seperti sholat itu kan sawabit itu, sholat 5 waktu sampai kapanpun akan tetap. Tapi mutaghayyirat itu suatu hal-hal yang berubah. Karena zamannya berubah. Misalnya kita mendirikan sekolah, zaman Nabi tidak ada. Itu mutaghayyirat. Mendirikan pesantren itu bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah ya. Termasuk sistem negara. Sistem negara ya. Bukan bab akidah itu. Karena sebenarnya yang sawabit itu adalah maslahatnya ya. Mewujudkan maslahat. Adapun caranya bagaimana itu termasuk mutaghayyirat ya. Jadi makanya kesalahan beberapa orang itu kadang tadi menempatkan sesuatu yang furu dalam masalah usul. Misalnya yang penting adalah terwujud maslahat, mau dengan cara mendirikan kerajaan, republik atau apapun seperti yang diterapkan oleh banyak negara muslim di dunia ini. Nggak harus khilafah. Nah, kadang-kadang kalau nggak khilafah dianggap kafir. Ini yang kemudian hanya ada hitam putih, kalau nggak khilafah maka tauhid. Nah, ini yang itu tarik ke akidah kan. Ini bagusnya gini Mas Gus, sebelum kita pada hal yang lainnya. Jadi di dalam metodologi itu kemudian yang paling memudahkan itu memang kemudian ada model. Makanya di dalam sistem-sistem penelitian itu ya, atau metodologi penelitian itu memang yang paling bagus itu kalau dia bisa membuat pemodelan. Demokrasi, sekolah, madrasah dan lain itu kan model ya. Nah, model itu memang disesuaikan dengan perkembangan zamannya, situasi yang ada, perubahan-perubahan apa yang terjadi gitu ya. Tetapi prinsip atau usul tadi Mas sebutkan kan tetap sama. Apa misalkan untuk madrasah ya mencari ilmu kan sebagai lahan untuk membuat orang pintar, untuk membuat orang transformasi manusia. Persis. Jadi itu usul yang di situ. Tetapi model itu bisa sekolah apa, bisa bimbel, bisa universitas, bisa pesantren, surau. Persis. Maka itu perlu ada pemodelan itu yang penting. Saya kira Ustadz, para dai, para kiai itu memang perlu banyak belajar metodologi. Fikih itu sebenarnya metodologi, makanya di NU itu kan ada bagus kan. Saya senang sahabat kita itu yang sering membuat batsu masail lah. Itu metodologi, itu debat di dalam metodologi. Nah itu kalau itu menjadi berkembang dan menjadi sebuah identitas ya kaum cerdik cendekia, Ustadz Kiai itu indah itu Mas, bagus, damai lah hidup kita. Ya, ilmu pun akan sangat berkembang dengan baik. Karena memahami substansi ya. Persis. Kalau soal cara itu bisa sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Baik, kemudian berikutnya bagian yang keempat adalah soal karakteristik dari wacana atau diskursus keislaman ya. Yang pertama itu adalah bahwa ceramah keagamaan, khutbah itu harus jama'iyun ya. Mempersatukan, yu'allif bainal qulub, membangun harmoni, yuhabbib wala yubaghid, menumbuhkan kecintaan bukan kebencian, yubashir wala yunaffir, memberikan kabar yang gembira, tidak menakut-nakuti, mempermudah tidak mempersulit, dan yajma' wala yufarriq, yaitu mempersatukan dan tidak memecah belah. Itu gimana Ustaz pandangannya? Ya ini kan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya Islam itu kalau bab persatuan kan sebenarnya nggak ada perbedaan. Semua setuju dan ayatnya juga tegas jelas sekali. Nah harusnya kan yang sudah disepakati lebih dikedepankan daripada yang belum disepakati. Jadi kadang-kadang orang mau berpecah karena yang belum disepakati. Harusnya bersatu karena sesuatu yang sudah disepakati. Yang itu sebenarnya lebih dominan, lebih banyak. Nah kemudian kan
Ibnul Qayyim rahimahullah kan mengatakan terkait dengan tujuan syariat pasti hasilnya adalah rahmat salah satu. Ya. Nah, jadi harusnya isi dakwah itu menimbulkan kasih sayang. Rahmat. Kita ingat ya, waktu Rasulullah datang ke Madinah atau Rasulullah datang dimanapun, pasti yang dibawa oleh Rasulullah ada persatuan. Misalnya Aus dan Khazraj. Sudah perang bertahun-tahun, didamai, Nabi datang damai. Artinya Islam datang ke manapun harus membawa perdamaian dan persatuan. Betul. Ya mestinya. Jadi kan 4 itu, satu pasti adil, ya kan, pasti membawa maslahat. Harusnya dakwah itu kan menyuburkan keadilan. Kemudian menjadi maslahat, menjadi solusi. Kemudian menyebarkan rahmat, kasih sayang, ya kan, dan hikmah. Ya, karena kalau ada hikmah kan orang jadi apa ya, menderita aja jadi bahagia kan, karena bisa melihat hikmahnya. Ya kan, meskipun kaya raya kalau nggak bisa melihat hikmahnya, akhirnya kurang bersyukur, haus terus ya, kurang terus. Udah korupsi banyak pun pengen korupsi lagi, kurang terus, karena nggak nemukan hikmahnya, ya kan. Ya itulah, jadi kalau sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tadi, ya dakwah isinya seperti itu, menyebarluaskan atau menyuburkan keadilan, menjadikan maslahat, artinya bukan perpecahan, tapi menjadi solusi, mempersatukan, ya kan, kemudian menjadi rahmat, menyebarkan kasih sayang, bukan saling benci, ya kan, kemudian ya penuh hikmah tadi. Betul. Rasulullah bahkan ketika hijrah ke Madinah pertama kali, salah satu yang dilakukan adalah mu'akhoh, mempersaudarakan. Jadi jangan sampai sekarang gara-gara ceramah tetangga jadi saling bermusuhan, masjid satu dengan masjid lain nggak mau saling sapa. Ini jadi problem di kita ini. Saya kira pemecah belah. Jangan, jadi itu yang mungkin nanti tidak boleh kita harus belajar dari piagam ini, bahwa Islam ini harus menyatukan, bukan memecah belah. Berikutnya ini ada lagi, yaitu soal bahwa ceramah itu harus open minded, dialogis, dan harus seimbang antara agama dan dunia, tradisi dan kemodernitas. Jadi, dan terakhir yaitu edukatif. Sangat edukatif. Ini buah dari metodologi yang tadi yang benar ya, yang betul-betul diimplementasikan, dipahami, dan kemudian dilaksanakan. Nah, ketika keyakinan tadi, keilmuan, kemudian metodologi yang benar, maka muncul karakter ini, karakter keislaman itu. Jadi di dalam piagam ini ada beberapa, tadi Mas Gus sudah sebut, misalkan pesan yang kolektif tadi ya, menyatukan hati, mencintai, bukan membenci, memberi kabar gembira, bukan menakut-nakuti. Kalau yang poin-poin ini tuh saya teringat betul dengan almarhum Kiai Hasyim Muzadi itu. Itu seluruhnya kan enak-enak itu kan. Itu apa yang paling terkenal itu ya, sering dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Kayak gitu-gitu. Itu enak banget bahasanya ya. Jadi itu kan sudah perlu menjadi karakter. Nah, yang tadi Mas Gus sebut itu ya, ada pesan edukatif dan seimbang. Saya kira memang kalau orang Korea mungkin dengan perimbangan apa itu namanya, zin yang simbol ya, itu kan budaya. Sebenarnya ini kalau sedikit saya tarik Mas Gus ya ke dalam masalah teori hubungan internasional itu ya. Ini itu bagian sangat erat dalam soft power sebenarnya. Dalam teori hubungan internasional itu ada namanya soft power, Ustaz. Nah, dalam soft power itu budaya itu menjadi aspek atau komponen yang penting ya. Jadi Islam sudah sangat mengakar tentang masalah ini ya, tentang masalah edukatif, masalah keseimbangan, masalah ilmiah juga gitu ya. Dan itu juga menjadi budaya-budaya seperti di Cina mengakar banget, di Korea, di Jepang ya. Di kita pun Nusantara itu luar biasa sebenarnya budaya kita. Kadang kita kurang sedikit menggali saja ya. Jadi karakteristik apa yang ada di dalam piagam oleh para ulama dan dai di Suriah ini yang menampilkan ya bagaimana karakteristik keislaman itu sebagai buah dari metodologi yang berat tadi itu memang seharusnya sudah
sudah harus menjadi karakter juga dalam diri kita. Betul. Jadi saya kira itu saja yang perlu memang ini Mas Gus ya, perlu ada pembumian yang agak lebih masif gitu sehingga akan menjadi betul-betul menjadi karakter. Kalau menjadi karakter tadi yang disampaikan oleh Ustadz Para, orang sudah korupsi masih kurang lagi itu nggak akan terjadi kalau karakternya itu memang sudah seimbang. Karena gitu. sebenarnya korupsi orang-orang yang mengerti hukum. Iya betul. Ngerti kalau itu salah. Karena dia tahu itu makanya dia cari celahnya. Tapi kan kebenaran itu kata orang. Apalagi kasus jaksa ini sekarang itu kan kasusnya pencucian uang. Padahal dokternya di bidang pencucian uang. Nah, itu maksudnya. Baik, tapi kita sekarang kita ke sana dulu. Bagian yang kelima ini, Ustadz Para. Jadi ini hubungan antar keagamaan, aliran keagamaan. Pertama yaitu ukhuwah, harus saling mengakui. Kemudian tidak boleh fanatik, kemudian harus fokus pada persoalan yang lebih besar, ya, misalnya soal ateisme, LGBT, di sini masalah terorisme, dan kemudian juga bagaimana saling melengkapi. Gimana? Iya, jadi ini kan penting bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 ya. Itu kan sudah nubuat yang nggak bisa kita hindari lagi. Makanya tadi dikatakan juga sudah menjadi sunatullah juga perbedaan pendapat. Nah, jadi yang bisa kita lakukan kalau usahanya pingin menjadikan satu aliran tuh malah nggak mungkin gitu. Jadi yang mungkin adalah mengelola perbedaan itu, mengelola perbedaan itu. Artinya sudah memahami memang ada perbedaan dan ada keniscayaan terjadi perbedaan. Maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengelola perbedaan ini sehingga menjadi sinergi. Sinergi itu gabungannya lebih tinggi daripada kalau sendiri-sendiri. Ini penting ya kan? Gambarnya kan seperti lukisan itu. Kalau cuma cat harganya murah. Kalau cuma kanvas harganya murah. Tapi gabungan cat sama kanvas harganya bisa miliar. Aneh kan? Jadi maksudnya seperti itu. Jadi memang kanvas bukan cat bukan kanvas. Tapi kalau bersinergi hasilnya bisa lebih tinggi. Jadi lukisan yang harganya sangat mahal. Nah, ini juga begitu. Perbedaan di dalam sebuah negara ini, aliran-aliran agama ini, sebetulnya kalau bisa dikelola dengan baik, dengan memahami istilahnya perekatnya tadi adalah piagam ini, istilahnya kayak catnya ditempelin di kanvas tadi, warna-warni macam-macam, tapi harganya jadi mahal. Nah, tujuannya ke sana di sini. Jadi bukan egonya saya cat lebih berharga daripada kamu kanvas. Kamu cuma kanvas. Tanpa saya kamu nggak ada artinya. Tapi sinergi lah. Ya. Cat merah jangan merasa lebih hebat daripada cat kuning dan sebagainya. Betul. Itu kalau digabungkan menjadi lukisan yang bagus, nilainya justru kalau umat Islam itu bersatu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, sinergi itu bukan menjadikan satu aliran saja, tapi hidup berdampingan dalam kanvas tadi. Bersatu itu tidak harus sama, tapi saling melengkapi. Menjadi lukisan yang bagus sehingga nilainya lebih tinggi. Itulah prinsip sinergi. Itu betul. Jadi saya kira untuk bisa saling melengkapi itu tadi ya, bukan fokus pada perbedaan, tapi fokus pada kelebihan masing-masing yang bisa dikontribusikan, kemudian juga fokus pada bukan hanya persoalan yang furu'iyah yang remeh-temeh, tapi fokus pada agenda yang lebih besar yang perlu kita atasi ini, soal penjajahan misalnya kita nggak bisa membantu Palestina sekarang dalam kondisi terpecah seperti sekarang, kemudian bagaimana mengatasi persoalan kemiskinan, kemudian rendahnya pendidikan di kalangan umat Islam dan seterusnya ya. Jadi saya kira ini poin yang penting ya. Sayangnya jadi ini memang sangat menarik, sayang waktunya sangat terbatas. Karena itu nanti kita akan share aja dokumen ini dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia agar mungkin para pemirsa juga bisa ikut membaca dokumen ini, karena saya kira poin-poinnya menjadi penting bagi negara kita, di kita sendiri. Itu dokumen yang semacam ini belum bisa dikeluarkan oleh pemerintah, karena pemerintah yang harus cari cara bagaimana nilai-nilai semacam ini juga bisa dipahami oleh para dai kita. Karena sebetulnya dakwah ini kan instrumen
instrumen sumber daya yang sangat besar sekali bagi umat maupun bagi negara ya kalau dioptimalkan. Dan terakhir itu di sini penutupnya yaitu bahwa perjanjian ini mengikat dan semua yang hadir itu berjanji untuk berpegang teguh pada perjanjian ini. Jadi apa artinya perjanjian kalau nggak ditepati? Karena itu di sini penutupnya yaitu bahwa perjanjian ini mengikat dan ditepati oleh semua. Jadi saya kira itu para pemirsa, Bapak Ibu sekalian. Jadi Suriah ini memang negara yang baru lahir tanggal 8 Desember tahun 2024 ya, pemerintah baru. Kemudian dokumen ini baru tetap 2026. Ya. Hanya dalam waktu singkat mereka sudah bisa menyepakati ini setelah perang yang sangat panjang ya, 15-an tahun. Setelah 15-an tahun perang mereka menyadari pentingnya persatuan, kerukunan. Karena itu kita yang nggak mengalami juga harus belajar. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Dan dokumen ini penting bukan hanya untuk menghindari konflik tadi, tetapi juga bagaimana kita memperkuat ukhuwah di antara kita ya. Sebagaimana tadi dibahas bahwa Islam itu datang menyatukan, menjadi bagian dari solusi, bukan jangan sampai menjadi bagian dari permasalahan. Demikian saya kira. Oh ya, terakhir di sini sebetulnya juga tadi ada poin harus mengakui, menghormati, membangun dialog, dan sebetulnya contohnya di ruangan ini sebenarnya Bapak sekalian. Jadi kalau tadi beliau dari Muhammadiyah, saya ini lahir latar belakangnya NU, beliau bisa dibilang dulu pernah menjadi bagian dari Ahlul Athar. Kalau di sini Ahlul Hadir. Jadi kita di sini juga menyontohkan perbedaan itu, bagaimana bisa berdiskusi selama atas nama Islam, niatnya ikhlas, insya Allah bisa bertemu. Amin. Demikian saya kira ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.